Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, segenap pimpinan dan pengurus DKM masjid yang kita cintai ini, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, para pimpinan instansi pemerintah berbagai tingkatan, para pimpinan lembaga dan ormas, dan seluruh hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, salihin salihat. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, termasuk yang belum kawin dan belum sunat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun malam ini di dalam rumah Allah, tembus ke langit. Di atas biru. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan langkah menuju masjid ini menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat di sisinya. Dan semoga duduk kita semua termasuk yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiathumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Huwa sahih. Tidak berimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitab Allah, mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan seluruh keutamaan tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, umat Islam adalah umat yang oleh Allah dituntut untuk memahami sejarah. Karena dalam sehari semalam 17 kali paling tidak kita belajar sejarah melalui sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan di dalam salat kita. Dari ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ma'rifatullah, kita berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya lafdzul jalalah Allah, dengan sifatnya yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih, maha penyayang, sayangnya tidak batas berbilang. Bismillahirrahmanirrahim, ma'rifatullah, mengenali Allah. Maka siapa yang kenal dengan Allah pasti semakin akrab dengan kesempurnaannya. Semakin akrab, dekat, kenal, mesra dengan Allah, semakin mesra pula dengan kemahasempurnaan dalam segala sifatnya. Beda kalau kenal orang. Bapak-bapak lihat Salim Afillah sekali, mungkin yang dilihat baik-baiknya. Makin lama makin kenal, makin akrab, makin dekat, makin bergaul, ketahuan satu demi satu aib-aibnya, ketahuan satu demi satu kekurangannya. Itu kalau akrab sama makhluk. Tapi kalau akrab sama Allah,
makin dekat, makin mengenali kesempurnaannya. Maka pasti sesudah kenal mahabbatullah, cinta sama Allah. Cinta itu diungkapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena yang cinta pasti memuji, karena kalau cinta pasti memuja. Maka segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka dari ma'rifatullah kita menuju mahabbatullah, cinta kepada Allah dengan mengungkapkan pujian itu kepadanya. Lalu setelah kenal, kemudian cinta, berikutnya berharap-harap. Orang kalau cinta pasti ada harapannya. Menginginkan kedekatan, menginginkan kemesraan, menginginkan keridhaan, menginginkan yang terbaik dari yang dicintainya. Maka kita mengulang menyebut sifatnya yang maha mulia, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maka Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ pernah mengatakan, jangan bangga kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jangan bangga kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Fir'aun dikasih kekuasaan, tapi tidak disayang. Qarun dikasih harta berlimpah, tapi tidak disayang. Abu Lahab dikasih nasab mulia, tapi tidak disayang. Jangan bangga kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Ada Sulaiman alaihissalam, disayang Allah, dikasih pula harta dan kekuasaan. Ada Dzulqarnain, disayang sama Allah, dikasih pula berbagai keagungan. Kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Anak bapak ibu umur 3 tahun minta petasan, korek api, gunting, pisau. Dikasih nggak, Pak? Enggak. Kenapa kalau tidak dikasih? Karena sayang. Maka coba dilihat doa-doa kita. Kok ada yang tidak dikasih-kasih sama Allah? Mungkin tidak dikasih karena sayang, insya Allah. Berharap. Habis berharap, takut, gelisah, khawatir. Makhafatullah. Maka kita mengucapkan kalimat Maliki yaumiddin. Allah, Engkau yang menguasai hari pembalasan. Allah, Engkau rajanya hari pembalasan, yang maha adil, yang semua dari perbuatan kami akan Kau buka, akan Kau ungkap. Dan tidak ada satupun luput dari pengawasannya. Yang dalam hisab nanti Rasulullah menggambarkan akan ada orang-orang yang tenggelam dalam keringat dinginnya karena rasa malu kepada Allah. Karena banyak nikmat Allah justru digunakan untuk durhaka kepadanya. Nikmatnya dari Allah dipakainya untuk durhaka kepadanya. Maka ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai mata kaki, atau sampai lutut, atau sampai pinggang, atau sampai pundak. Maliki yaumiddin. Maka kita takut pada hari itu, ketika keadilan Allah ditegakkan atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Kenal, cinta, harap, takut. Maka kemudian berikrar dan berjanji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami yang diperintahkan untuk beribadah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Ad-Dzariyat ayat 56, bukan surat An-Nas.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Sungguhnya aku menghadapkan seluruh diriku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya hidupku, matiku, salatku, manasikku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya milik Allah, untuk Allah, Rabb semesta alam. Iyyaka na'budu. Maka semua niat ibadah ini, penghambaan ini, pengabdian ini untuk Allah. Tapi kita lemah dalam beribadah kepada Allah. Tapi kita lalai, tapi kita alpa tanpa pertolongan Allah. Makanya kalau ada yang memanggil kita dari masjid ini, hayya 'alas salah, marilah menuju salat. Apa jawab kita, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Dipanggil menuju salat, jawaban kita tidak ada daya untuk menghindar dari keburukan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dipanggil pula kita, hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan, mari menuju kemenangan. Kalau motivator tanya sama kita, siapa yang mau sukses? Apa jawabannya, Pak? Saya, gitu kan, biasanya diajarin gitu. Kalau di Banyumas, inyong, gitu. Tapi kita tidak diajari begitu oleh agama ini. Diajak sukses, diajak berhasil, diajak beruntung, diajak bahagia. Hayya 'alal falah, jawab kita sama. La haula wala quwwata illa billah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, mengabdi, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, mohon bantuan supaya bisa menyembah, supaya bisa mengabdi, supaya bisa beribadah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa beribadah. Ini kehambaan sejati, bukan cuma iyyaka na'budu. Karena kalau iyyaka na'budu saja, sombong namanya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Memangnya kamu menyembah, beribadah, yang ngasih kamu kekuatan bangkit dari pembaringan ketika dengar adzan subuh siapa? Memangnya ketika kamu menyembah, yang ngasih kamu kekuatan untuk jalan ke keran dan muter kerannya itu siapa? Memangnya ketika kamu menyembah, siapa yang ngasih kamu kekuatan untuk jalan ke masjid? Memangnya ketika kamu menyembah, siapa yang kemudian ngasih kekuatan untuk mengangkat tangan takbiratul ihram? Memangnya ketika kamu menyembah dengan berpuasa, siapa yang memberi kekuatan kamu untuk santap sahur, menahan lapar dan dahaga? Memangnya ketika kamu menyembah dengan hartamu, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berkurban, siapa yang membukakan pintu-pintu rezeki itu untuk? Iyyaka na'budu harus disusul dengan iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu saja sombong kita kepada Allah. Tetapi dengan iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, dengan menyebut juga bahwa kita hanya bisa menyembah karena ditolong oleh Allah, karena dibantu oleh Allah, karena diberi kekuatan oleh Allah, disitulah kehambaan sejatinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doanya, mintanya sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kenal, cinta, harap, takut, ikrar, doa. Doanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan lurus. Dan disinilah kita belajar sejarah.
Di mana belajar sejarahnya? Karena Allah menjelaskan jalan lurus. Apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Maka kita membuka Al-Quranul Karim, sebagian besar isinya adalah sejarah, adalah kisah yang menuturkan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang beserta mereka. Jadi begitu kita berdoa, ya karena butuh wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita belajar sejarah. Untuk menemukan jalan lurus itu, kita menemukan bahwa skenario jalan lurus bisa banyak warna. Seperti Adam, dicintai Allah, dipilih Allah, taat sama Allah, lalu tergoda, melanggar larangan Allah, lalu bertaubat kepada Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Skenario Adam. Atau menjadi seperti Nuh, menghadapi kaum yang menyimpang, berusaha untuk selalu lurus, mengajak dan terus menerus, bertahun-tahun bahkan sampai ratusan tahun. Lalu harus mengucapkan perpisahan ketika Allah menyuruhnya membuat kapal. Dihina, diejek, diolok-olok, tetapi dia terus sesuai dengan apa yang kemudian Allah perintahkan kepadanya, meski harus terpisah dengan buah hati sibiran tulang yang tergulung air yang bergelombang bagikan gunung. Atau seperti Ibrahim, cinta sama bapak, sayang sama bapak, terantuk tentang keyakinan. Cinta kepada istri terbawa dalam ujian. Cinta kepada keluarga harus ada yang dipisahkan. Cinta kepada anak dan istri ada yang harus ditinggalkan. Cinta kepada anak yang sangat dikasihi harus dipapas supaya tidak mengganggu kehambaan. Ujian bertubi-tubi menjadi kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah. Atau menjadi orang yang mendapatkan nikmat, kekayaan, kekuasaan. Jalan lurus Sulaiman alaihissalam. Atau mendapatkan musibah, sakit, kehilangan, ternak yang mati, kebun yang musnah, anak yang wafat satu persatu, sakit yang sampai tak tersisa kecuali lisan dan kalbu untuk berzikir kepada Allah. Seperti Ayub alaihissalam. Atau berjuang di jalan Allah sampai marah, kecewa, lalu pergi. Ketika pergi ternyata naik kapal. Kapalnya dilamun badai. Dibuanglah dia ke lautan. Ditelan oleh ikan. Ikan yang menelannya ditelan ikan pula yang lebih besar. Dibawa dia ke dasar lautan. Ini bedanya sama kita. Kalau Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan tugas, ditelan ikan. Kalau kita meninggalkan tugas, telan dulu ikannya. Sampai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia pulih, berada di daratan, ditolong Allah, lalu kembali kepada kaumnya dengan sambutan kaumnya yang telah beriman. Atau skenarionya bisa seperti seorang yang tampan rupawan, disayang orang tua tapi didengki saudara. Dilakukan percobaan pembunuhan, dilempar ke dalam sumur. Ditemukan kafilah dagang, bukan dikembalikan kepada bapaknya, tapi dibawa dalam human trafficking, perdagangan manusia. Dijual sebagai budak, mengalami slavery, perbudakan. Jadi budak tumbuh dewasa, ganteng rupanya, mengalami sexual abuse, kekerasan seksual. Ketahuan tuannya,
difitnah pula sebagai pelaku padahal korban. Habis itu dijadikan objek balas dendam ibu-ibu sosialita kerajaan Mesir. Memilih pula untuk masuk penjara daripada mengikuti keinginan mereka. Di penjara pula bertemu temannya dikira setia, tapi lupa bertahun-tahun lamanya. Setelah ingat negara sudah dalam keadaan menjelang paceklik, dia harus selesaikan jadi menteri. Begitu seterusnya, lika-liku hidup yang tak henti-henti. Atau menjadi gadis rupawan, menjaga diri dalam kesucian, tapi justru Allah berikan kehamilan tanpa disentuh seorang pria. Ujian yang berat sekali. Atau menjadi seorang pemimpin seperti Musa dengan segala ketidaksempurnaannya. Lisannya yang cacat. Masa lalunya yang pernah membunuh. Menjadi pemimpin, musuhnya berkuasa, kaya raya, pasukannya dahsyat. Anak buahnya namanya Bani Israel brengsek semua. Ujian. Semua itu jalan lurus dititi oleh para teladan kita dalam Al-Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Kisah Quran begitu kaya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami ujian dalam kehidupan, melainkan di dalam Al-Quran sudah ada cermin yang lebih ekstrim tentang kejadiannya. Seganteng-gantengnya yang di sini, tidak ada yang seganteng Yusuf. Sekaya-kaya yang di sini, gak ada yang sekaya Sulaiman. Semiskin-miskinnya yang di sini, semusibah-musibahnya, gak ada yang seberat Ayub. Secinta-cintanya bapak ibu pada keluarga, gak ada yang bisa ngalahin Ibrahim. Dan seterusnya. Maka Quran mengajak kita melek sejarah ini. Jalan yang luar biasa ini. Karena pengikatnya satu, wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Dan bahwasanya Allah itu penciptaku, penciptamu, pemeliharamu, pemeliharaku, pemberi rizkimu, pemberi rizkiku, pengatur urusanmu, pengatur urusanku. Maka sembah dia semata-mata. Ini jalan lurusnya. Lalu Allah menambahkan kisah, karena putih akan tampak putih kalau jejer hitam. Sehingga ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang Engkau murkai ya Allah, bukan pula jalan yang sesat. Maka dalam Quran cerita yang hitam menjadi penjelas tentang yang putih. Ada iblis, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Bal'am, ada Samiri, ada Walid bin Mughirah, ada Alas bin Wa'il Asami, ada Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada ahli kitab umatnya Nabi Musa yang dimurkai Allah karena mengubah isi kitab suci, menulis kitab dengan tangannya sendiri kemudian mengatakan dari Allah, memasukkan kebenaran, menyimpangkan kebenaran, membunuh nabi-nabi. Dimurkai Allah mereka. Ada pula ahli kitab dari kalangan orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Isa yang hidup dengan prasangka, beragama dengan duga-duga, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangi, sehingga tersesat jalannya. Lengkap cerita itu di dalam Al-Quran. Maka siapa yang doanya dalam suratul Fatihah dikabulkan Allah, ihdinas siratal mustaqim, cirinya suka mentadaburi kisah-kisah Al-Quran. Begitu yang dikatakan Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau Al-Mustafad min Qasasil Quran. Umat Islam adalah umat yang harus melek sejarah. Maka sejarah yang hidup pun, di mana Quran diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam kehidupan mereka, turun berangsur-angsur mengikuti peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Maka kita dapati kalimat yang sama dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Apa kalimatnya? Kami membacakan untuk anak-anak kami maghazi Rasulullah, kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sela-sela kami mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Kurikulumnya generasi terbaik, anaknya para sahabat, anaknya para tabi'in, anaknya para atba'un tabi'in. Dua, simple, Quran dan sirah. Quran dan sejarah. Padahal Qurannya juga berisi sejarah. Maka umat Islam adalah umat sejarah. Sehingga kata sejarah dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan berasal dari bahasa Arab syajarah, pohon. Kenapa sejarah itu pohon? Karena kalau punya akar menghunjam, batangnya akan tinggi menjulang dan buahnya akan harum, manis, legit, lembut, dinikmati di masa yang akan datang. Umat Islam itu umat yang dilatih Allah dan Rasulnya untuk bukan cuma belajar sejarah, tetapi juga belajar dari sejarah. Apa bedanya, Pak? Belajar sejarah bikin tahu ada tokoh, tahu ada peristiwa, tahu ada tanggal kejadian, tahu ada tempat kejadian perkara, TKP. Belajar sejarah. Tapi kalau belajar dari sejarah, faham kenapa suatu peristiwa terjadi, apa saja sebab-sebabnya, bagaimana runtutan kejadiannya, apa pelajaran yang bisa diambil dari situ. Kalau kita dihadapkan pada persoalan yang sama, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mencegah supaya tidak mengulangi kesalahan masa lalu? Bagaimana merencanakan masa depan supaya lebih baik daripada apa yang terjadi di masa lalu? Belajar dari sejarah. Belajar sejarah dan belajar dari sejarah menjadi tradisi umat Islam sejak awal kenabian, diikuti oleh para ulama pada zamannya, terus menerus dari generasi ke generasi. Maka catatan sejarah menjadi objek studi penting sejak dulu. Tidak pernah seorang ulama dikatakan sebagai ulama mumpuni sampai dia selain menulis tentang akidah, tentang fikih, tentang usul fikih, tentang hadis, tentang berbagai macam ilmu, ulumul Quran, tafsir dan lain sebagainya, melainkan juga dia pasti harus menulis tentang sejarah. Syekhul Mufassirin, gurunya para mufassir sepanjang zaman, Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, merasa belum sempurna menulis berbagai macam kitab tafsir dan berbagai macam kitab dalam berbagai disiplin ilmu ketika belum menulis Tarikhul Rusul wal Muluk dan Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah raja-raja dan umat-umat, sejarah rasul-rasul dan raja-raja. Penting. Begitu hebat Imam Ibnu Katsir dalam bidang tafsir, juga dalam bidang fikih. Tetapi menjadi sempurna keulamaannya ketika menulis Al-Bidayah wan Nihayah. Maka peran sejarah dalam membangkitkan izzah umat, mengembalikan kepercayaan dirinya yang terpuruk, ini diyakini oleh para tokoh sepanjang zaman. Sultan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki yang merintis pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa dari pasukan salib, menyadari betul hal itu sehingga beliau bersahabat dengan seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Asakir. Al-Imam Ibnu Asakir suatu hari melihat Nuruddin Mahmud menenteng pedangnya, menuntun kudanya, berangkat bersama pasukannya ke medan jihad. Tapi Ibnu Asakir menegur, "Wahai Sultan, bagaimana Anda akan menang melawan musuh-musuh Allah jika cara Anda menenteng pedang, cara Anda berjalan, cara Anda menuntun kuda, cara Anda memperlakukan kuda, cara Anda berjalan di tengah pasukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Kaget Sultan Nuruddin. "Maksud Anda bagaimana, wahai Syekh?"
Duduklah bersama pasukanmu, akan aku bacakan riwayat-riwayat tentang bagaimana keadaan Rasulullah dalam mempersiapkan peperangan, dalam menata pasukan, dalam perjalanan, dalam menenteng pedang, menggunakan pedang, menaiki unta, menaiki kuda, semua ada ilmunya. Maka Nuruddin memerintahkan pasukannya tunda semua keberangkatan jihad, ngaji dulu sampai tuntas, ngaji sejarah. Maka setelah itu Nuruddin Mahmud meminta Ibnu Asakir menulis sebuah kitab tarikh yang lengkap dengan kerja keras yang luar biasa. Ibnu Asakir menyelesaikan Tarikhu Dimashq 53 jilid. Itu kita bacanya aja seumur hidup belum tentu selesai. Ini gimana nulisnya? Di masa berikutnya, pembebasan Baitul Maqdis berhasil diselesaikan oleh murid sekaligus pelanjut Nuruddin Mahmud, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian bersahabat dengan seorang ulama namanya Ibnul Athir, yang kemudian Ibnul Athir menyempurnakan apa yang dimulai oleh Ibnu Asakir. Dia nulis kitab judulnya Al-Kamil Fit Tarikh, total 80 jilid. Jadi bayangkan perhatian para ulama terdahulu terhadap yang namanya sejarah. Begitu pentingnya dalam membentuk identitas keumatan, identitas kebangsaan. Ketika kaum muslimin sedang terpuruk, digempur oleh pasukan salib, digempur oleh pasukan Mongol, maka cara membangkitkan keberanian umat adalah membacakan sejarah agung para leluhurnya. Dan itu pula kita sebagai bangsa Indonesia memerlukan untuk menengok ke belakang sejenak, melihat sejarah yang membentuk kita sebagai sebuah bangsa yang besar pada hari ini, untuk melanjutkan kebesaran atau bahkan membangkitkan kebesaran bangsa ini di masa yang akan datang. Kita perlu menengok sejarah, mengkaji lagi, karena cara membaca sejarah yang salah menghasilkan kesimpulan yang salah, menghasilkan pula sikap kebangsaan yang keliru. Dari kecil kita membaca doktrin yang diulang-ulang oleh sejarah dalam paradigma kolonial, yaitu Indonesia itu 350 tahun dijajah. Apa yang masih tersisa dari bangsa yang merasa kita tuh sudah 350 tahun dijajah, ditambah jajah 50 tahun lagi nggak apa-apa kayaknya? Apa yang tersisa dari bangsa yang merasa penjajahan dan keterjajahan sudah tertanam secara genetik di dalam tubuhnya karena ditanamkan selama 350 tahun? Padahal kalau kita mau membaca secara kritis, paradigma kolonial ini harusnya runtuh. Kenapa? Karena kita membaca sejarah dunia, maka kita punya pembanding. Yang namanya dijajah, Pak, itu kayak benua yang sangat besar, namanya Amerika, dari ujung utara sampai ujung selatan. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, sebelum kedatangan Hernando Cortés, sebelum kedatangan Francisco Pizarro, sebelum kedatangan Amerigo Vespucci, di benua itu dari ujung utara sampai ujung selatan diperkirakan hidup 50 sampai 110 juta orang asli Amerika yang secara salah kaprah disebut Indian. 50 sampai 110 juta, Pak. Di mana mereka sekarang? Lenyap, musnah karena penjajahan. Sehingga negara-negara yang ada di benua Amerika, dari utara sampai ke selatan, isinya penduduk penjajahnya dulu. Bahasanya, bahasa penjajahnya. Ras kulitnya, ras kulit penjajahnya. Adat istiadatnya, pakaiannya, semuanya adalah yang dibawa oleh penjajahnya. Dari utara kita urutkan dari Kanada, bahasanya Prancis, Amerika Serikat bahasanya Inggris, Meksiko bahasanya Spanyol, Brazil bahasanya Portugis, terus ke selatan. Cuma itu saja.
Warga mereka sekarang warga asli atau dari Eropa? Dari Eropa. Berubah wajah benua itu karena penjajahan. Itu baru namanya dijajah. Lihat seberang, gak jauh-jauh, namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders, dan para penjajah dari Inggris lainnya, di benua itu ada 8-20 juta orang aborigin. Menurut estimasi para sejarawan. Di mana mereka? Musnah, Pak. Tinggal 50.000 orang dikonservasi dengan undang-undang perlindungan indigenous people. Tinggal 50.000. Sampai tahun 1920 penduduk asli Australia di dalam undang-undang negara Australia ditempatkan sebagai binatang, bukan manusia. Itu yang namanya dijajah. Musnah. Kepala negaranya Ratu Inggris, diwakili oleh Gubernur Jenderal. Itu terjajah. Lalu kita merasa 350 tahun dijajah, padahal sampai hari ini 270 juta manusia Indonesia menjadi bangsa muslim terbesar di seluruh bumi. Sundanya tidak hilang, Jawanya tidak hilang, Bugisnya tidak hilang, Dayaknya tidak hilang, Acehnya tidak hilang, Minangnya tidak, Bataknya tidak, Plembangnya tidak, Melayunya tidak, Komeringnya tidak, Samawanya tidak, Bojonya tidak, Sasaknya tidak. Semuanya masih ada, Pak. Jadi bahasa apa yang sebenarnya kita perlu ubah untuk menggambarkan bangsa kita? Saya ingin meralat, semoga Bapak Ibu setuju, kita bukan 350 tahun dijajah. Kita itu 4 abad berjihad, berjuang melawan penjajahan. Apakah proposal saya bisa diterima? Kita ini bukan 350 tahun dijajah. Gimana 350 tahun dijajah? Belanda baru datang ke Aceh tahun 1873. Untuk menaklukkan Aceh butuh waktu 45 tahun berperang. Darah tumpah habis-habisan. Dan bangsa Aceh masih bertahan sampai hari ini. Dengan kebesarannya. Dari mana? Bukan 350 tahun dijajah. Bangsa ini 4 abad berjihad, berjuang melawan penjajahan. Dan itu kita buktikan. Sehingga dalam preambul, mukaddimah, tadi sudah disinggung oleh Kang Daan, di dalam pembukaan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, kita dengan tegas mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Perhatikan kalimat ini. Atas berkat rahmat Allah. Di mana rahmat Allah itu? Tepat 1 abad sebelum kedatangan para penjajah itu, Allah menganugerahkan hidayah Islam secara masif kepada penduduk kepulauan ini. Seorang pengelana Portugis, Tom Peirce, mengatakan Sunan Giri yang bertahta di Giri Kedaton Gresik adalah pausnya Nusantara. Kalau paus di Roma mengesahkan raja-raja Eropa, dan raja-raja Eropa tidak merasa absah menjadi raja kalau belum diurapi oleh Sri Paus, maka demikian pula di Nusantara semua pangeran dan raja-raja adalah murid Sunan Giri dalam pelajaran keislaman.